Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana penggunaan Microsoft Excel dalam membantu perhitungan statistik. Untuk secara teori, sudah kalian jelaskan masing-masing melalui video yang telah kalian presentasikan. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung data-data penelitian di dalam statistik pendidikan berbantukan dengan Microsoft Excel. Pada perhitungan kali ini akan dijelaskan mengenai ukuran letak ya, ada min, median, modus, dan ukuran tendensi letak lainnya ada seperti kuartil, desil, persentil, dan juga ada ukuran penyebaran yaitu varians, simpangan rata, dan simpangan baku. Perhatikan di sini, misalkan ada sekumpulan data nilai ujian matematika siswa kelas 6 SD Negeri 1 Rejang Lebong ya. Di sini diketahui nilai dari masing-masing siswa, yaitu dari 78, 82, hingga terekap sampai 51. Untuk tahap pertama kali yang perlu kita lakukan ya, dalam hal ini kita menggunakan bantuan tabel distribusi frekuensi. Jadi, sebelum kita menghitung nilai rata-rata, di sini kita gunakan tabel berkelompok ya. Jadi kita gunakan rumus untuk ukuran tendensi ini yang data berkelompok. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang sudah disiapkan adalah berapa jumlah data ya. Jumlah data ini disimbolkan dengan N. Di dalam Excel kita bisa menggunakan rumus sama dengan count ya. Jadi count itu adalah menghitung banyaknya data pada suatu rank ya. Jadi di sini kita klik 2 kali atau bisa juga kita bubuhi tanda buka kurung. Nah, di sini terdapat value 1, value 2 dan seterusnya. Di sini kita bisa mengklik satu-satu atau langsung saja kita blok. Ya. Nah, di sini telah tertulis data siswa ya. Kebetulan sebelum Ibu mencari count tadi, di sini bisa kita blok terlebih dahulu datanya. Lalu di name box ini bisa kalian rubah ya menjadi data siswa atau misalkan nilai matematika dan berbagai nama bisa dituliskan di name box ini. Kita misalkan saja dengan data spasi siswa, lalu di enter. Otomatis ketika kita memblok data ini maka dia akan langsung memberi nama data siswa. Langsung saja kita mencari jumlah data ya, sama dengan count, lalu kita ketik data siswa. Nah, di sini ini data lama, jadi data siswa. Nah, di enter ternyata memperoleh hasil 40. Untuk bantuan yang diwarnai kuning ini silakan kalian buka materi lagi ya mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Pada video ini tidak akan dijelaskan lebih detail mengenai tahap-tahap membuat distribusi frekuensi karena sudah ada di video kalian masing-masing ya. Di sini yang akan dijelaskan adalah penerapan Excel ya dalam membantu perhitungan suatu data penelitian. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan ranknya ya. Kita harus
atau jangkauan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa data terendah dan berapa data tertingginya. Maka kita simbolkan dengan misalkan data terendah itu dengan X-min, data tertinggi itu dengan X-max. Nah, terendah itu dalam rumus atau formula Excel adalah sama ya, minimal. Nah, di sini ditulis bahwa bilangan terkecil dari set data tersebut. Klik 2 kali, lalu bisa kita blok atau kita ketik data siswa, lalu enter. Nah, ternyata diperoleh data terendahnya itu adalah 36. Terlihat di sini di baris keempat, kolom kelima, ya, 36. Nah, di sini adalah data terkecil ya. Kebalikan dari min yaitu max. Nah, ketik saja max, maka otomatis akan muncul dan kita bisa blok data ini, enter. Maka data tertinggi adalah 92. 92 berada di baris kedua, kolom kelima. Oke. Nah, setelah itu kita cari jangkauan ya, atau ranknya. Oke. Apa itu rumus jangkauan? Ya. Jangkauan. Kita pilih terlebih dahulu. Atau rank adalah nilai ya. Jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil ditambah 1 ya. Nah, jadi di sini rumus untuk jangkauan, maka bisa kita cari di sini dengan rumus Excel sama dengan selalu didahului dengan tanda sama dengan ya untuk setiap formula Excel. Nah, di sini Xmax sudah kita cari, maka kita cukup mengklik data ini, 92 ini. Jangan diketik tapi diklik, dikurang dengan data terendah. Ditambah 1, enter. Diperoleh 57. Nah, selanjutnya kita cari berapakah banyaknya kelas nanti di dalam tabel distribusi frekuensi. Ingat kembali atau buka kembali buku statistik atau presentasi yang telah kalian terangkan ke video waktu itu ya. Jadi kelas itu disimbolkan dengan K. Kita gunakan rumus Sturges ya, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Ya, ini rumus untuk mencari banyaknya kelas. Nah, di sini bisa langsung kita cari sama dengan 1 ditambah 3,3 bintang log ini merupakan suatu formula. Klik 2 kali, numbernya di sini N ya. Jadi N ini adalah jumlah data. Nah, kita tutup kurung. Nah, sama seperti kita menghitung secara manual ya, operasi pada Excel itu mendahulukan perkalian. Oke. Dia akan melakukan perhitungan perkalian terlebih dahulu dibanding penjumlahan. Enter.
Dan di sini untuk bilangan desimal itu dibatasi dengan tanda koma. Tergantung dari laptop kalian masing-masing ya. Jadi ada yang koma, ada juga ada yang titik. Di sini koma. Tapi kalau misal ibu menggunakan titik, itu jawabannya akan seperti ini. Nah, ya. Maka ini harus dikoreksi. Kita ganti dengan tanda koma. Di sini diperoleh 6,29. Sedangkan banyaknya suatu kelas itu harus bilangan bulat ya, tidak boleh berkoma. 6,29 ini khusus untuk bilangan desimal pada kasus tabel distribusi frekuensi itu bisa pembulatan ke atas dan bisa pembulatan ke bawah. Oke, jadi di sini bisa kita gunakan 6, boleh juga kita gunakan 7 ya. Jadi boleh 6, boleh 7. Anggap saja di dalam tabel ini kita gunakan tabel kelasnya sebanyak 6. 6 ya. Nah, setelah itu kita pindahkan dulu. Nah, setelah itu untuk mencari interval atau panjang kelas, itu rumusnya adalah rumusnya adalah jangkauan ya. Jadi interval adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Oke. Jadi jangkauan sudah diperoleh ya, yaitu 57 bagi itu di Excel menggunakan tanda garis miring ya. K. Nah, K-nya itu klik yang sudah kita tentukan, yaitu 6 atau 7 tadi. Enter. Diperoleh 9,5. Panjang kelas itu juga menggunakan pembulatan bilangan bulat ya. Jadi boleh pembulatan ke bawah, boleh pembulatan ke atas. Nah, di sini 9,5 itu boleh 9, boleh 10. Kita gunakan saja 10 ya. Nah, oke. Nah, untuk kasus seperti ini, sudah bisa kita tuliskan di tabel distribusi frekuensi ya, yang memuat banyaknya kelas atau nomor kelas, lalu ada batas bawah dan batas atas, dan frekuensi dari rentang atau interval 10 tadi. Oke. Baiklah. Akan kita mulai kelas pertama. Kelas pertama ini harus memuat data terkecil di data siswa yang tadi. Ya. Jadi untuk batas bawah kelas pertama ini boleh kita menggunakan bilangan 36 ya, atau nilai yang paling terendah 36 boleh. Apakah 35 boleh? Boleh juga. Apakah 34 juga boleh? Boleh juga. Tapi apakah boleh 30? Nah, ini untuk menjawabnya kita lihat dulu rentang sampai kelas ke-6 ya. Misalkan kita mulai dari 36. Ya, kita mulai dari data terendah. Nah, di sini bisa kita cari batas atasnya, yaitu dengan cara menghitung data sebanyak 10 dari 36 ya. Jadi kita mulai dari 36 ya. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ada 10 data ya, dari 36 itu ada ternyata 45 ya. Atau dengan menggunakan Excel, dengan mudah kita mencarinya adalah data awal ini kita tambahkan dengan panjang kelas atau interval ini kita kurangkan 1 ya, karena 36 kan teringkut, jadi sudah dikurangkan 1. Nah, ternyata diperoleh hasil yaitu 45. Nah, bagaimana untuk kelas kedua? Lanjut saja setelah batas atas kelas pertama, yaitu setelah 45 ya, setelah 45 kan 46 atau 45 ditambah
1. Oke. Untuk batas atas kelas kedua itu sebenarnya rumusnya sama dengan batas atas kelas pertama, ya kan? Ini tadi, bahwa batas bawah di kelas tersebut ditambahkan dengan interval dikurangkan 1. Nah, yang warna hijau ini itu kan posisinya tetap ya, ada di kolom F14. Nah, maka agar tidak berubah ketika kita fungsikan itu, maka kita kasihkan S $. Ya, S $ di depan F dan S$ di depan angka. Ya, jadi posisi F14 ini tidak akan berubah. Lalu kita ketik enter. Lalu di sini ada seperti tanda tambah ya, di kotak di ujung bawah kanan, itu bisa kalian tarik. Asalkan kursornya sudah berubah menjadi tanda tambah ramping. Itu bisa kalian tarik langsung sampai kelas terakhir. Dan yang ini juga. Nah, perhatikan bahwa batas bawah di setiap kelas itu rumusnya sama. Yaitu batas atas ditambah 1. Rumusnya sama ya. Jadi kita tarik saja. Nah, di sini diperoleh batas terakhir di kelas terakhir itu adalah 95. Apakah 92 ada di kelas terakhir? Ada ya. Jadi data tertinggi itu harus termuat di kelas terakhir. Di sini 92 ada di antaranya. Nah, kita buktikan tadi ya, bagaimana jika 35. Nah, 35 walaupun dimulai di angka 35, tapi nilai 36 itu terinclude di kelas pertama. Dan kelas ke-6 ini juga memuat data tertinggi. Oke. Kita mulai dari 32 misalkan, enter. Nah, 32 ini ternyata memang di kelas pertama nilai 36 itu ada di kelas pertama, tetapi di kelas ke-6 untuk data tertinggi itu tidak termuat. Maka kalau kita hanya menggunakan 6 kelas ya, ini tidak cukup kalau kita mulai dari 32. Jadi kita bisa menambahkan kelas sampai 7 asalkan rentangnya itu juga sesuai ya, apakah 10 atau ini menjadi 9 nantinya. Ternyata batas minimumnya untuk kelas pertama itu bisa dimulai dari 33 karena 92 sebagai data tertinggi itu ada di kelas terakhir. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi intinya data terendah itu harus termuat di kelas pertama, setidaknya di kelas pertama, dan data tertinggi itu juga harus termuat di kelas tertinggi ya, kelas yang kelas terakhir gitu ya. Jadi di sini harus termuat. Ya, misalkan kita mulai dari 35 saja. Sini. Nah, ini cukup istimewa ya, karena bilangan satuannya seragam atau sama. Ini dikarenakan interval kelas kita itu 10. Ya, jika kita menggunakan 9, 8 itu tidak seragam ya. Satuannya tidak sama, tapi tidak menjadi masalah. Ini hanya kebetulan saja dan bisa digunakan. Oke. Nah, setelah kita menemukan batas bawah dan batas atas di setiap kelas ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak data di kelas pertama yang rentangnya dari 35 sampai 44 ya. Itu kalau kita mencari secara manual ya. Jadi kalau kita mencari secara manual, kita harus hitung satu-satu rentang dari 35 sampai 44. Ya, jadi 38 ini include ya. Lalu angka mana lagi nih? 44, 40, 42, 36 ya. 40. Nah, di sini bisa kita gunakan turus ya. Turus itu seperti ya, turus itu seperti nih, garis-garis lidi gitu ya. Jadi kalau misal 36 gitu.
36. Nah, kan 36 kita coret, kita pindahkan ke sini 1 gitu ya. Lalu 44 gitu. Pindahkan ke sini. 40, 42, di 36. Nah, karena ini sudah 4 kita kebat 1 gitu ya. 40 tambahkan lagi 1 tali gitu. Nah, ini yang disebut dengan metode teli atau metode turus. Jadi, di sini kita bisa peroleh bahwa frekuensinya sebanyak 6 gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode manual. Tapi kalau kita menggunakan bantuan Excel itu cukup mudah ya. Jadi kita cukup memblok semua kelas yang ada, lalu bisa kalian cari sama dengan frekuensi ya, hanya kita mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Frekuensi, klik 2 kali. Nah, data array itu adalah di mana letak data itu tadi ya, di sini. Lalu lihat pemisahnya, di sini ada titik koma. Jadi ini sesuai dengan laptop kalian masing-masing ya. Biasanya kalau desimalnya menggunakan koma, maka pemisah di setiap formula itu menggunakan titik koma. Tapi jika di bilangan desimal kalian itu menggunakan titik, 6.29 misalkan, maka ini nanti pemisahnya berupa koma. Kita ikuti titik koma, bins array ya. Bins array itu adalah batas atas di setiap kelas. Jadi batasan sampai berapa sih frekuensinya mau dihitung gitu ya. Jadi kita blok nih batas atas nih. Nah, kita blok mulai dari 44 sampai 94 ini. Ya. Tutup kurung. Nah, jangan di enter ya, tetapi gunakan Ctrl Shift Enter karena dari awal kita itu memblok langsung 6 baris ini. Ya, kalau kita klik enter, nanti kejadiannya seperti ini. Hanya 1 baris saja yang diketahui. Ya, sedangkan kita memerlukan semua baris frekuensinya kan, jadi Ctrl Shift Enter. Nah, sekarang kita ketemu nih langsung bahwa di setiap baris frekuensinya langsung ketemu, dan ini cocok seperti yang manual tadi ya, 6. Nah, begitu cara menggunakan bantuan Excel dalam menggunakan rumus frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan, sebenarnya tabel frekuensi itu cukup sampai sini ya, tapi karena kita ingin menghitung min, median, modus, dan sebagainya, maka kita tentukan tepi batas bawah dan tepi batas atas dari masing-masing ini kelas ya. Oke. Nah, apa rumus tepi batas bawah gitu ya? Silakan dibuka lagi materi yang telah lalu ya, bahwa tepi batas bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan maaf, nggak pakai sama dengan ya karena bukan rumus. Sedangkan tepi batas atas itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Oke. Ya, karena ini selisih 45 ke 44 itu kan 1 ya. Jadi setengah dari 1 itu 0,5. Selanjutnya di sini kita langsung hitung, masukkan formula sama dengan, lalu batas bawah di kelas pertama adalah 35, klik 35 dikurang dengan 0,5. Kita ketik 0,5, enter. Dan ini berlaku untuk semua kelas ya, berlaku untuk semua kelas. Oke. Berlaku untuk semua kelas. Oke. Nah, setelah itu yang tepi batas atas itu juga klik 44 tambah dengan 0,5 ya. Enter. Lalu untuk mengcopy formulanya langsung saja tarik ke bawah. Oke.
ya. Nah, setelah itu kita bisa mencari frekuensi kumulatif. Oke. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif itu adalah tabel itu menunjukkan penjumlahan frekuensi dari setiap kelas interval ya, sehingga jumlah frekuensi terakhirnya itu akan sama dengan jumlah yang kita observasi. Ya, di dalam hal ini adalah 40. Oke. Secara harfiah ya, frekuensi kumulatif itu adalah pengembangan dari tabel distribusi frekuensi itu sendiri, tapi tabel ini menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu ya. Nah, maka ada yang kurang dari dan lebih dari. Jadi, kurang dari bilangan tertentu dan lebih dari bilangan tertentu. Nah, di sini sudah Ibu kodekan, kurang dari itu kita gunakan tepi batas atas. Jadi, cara membacanya adalah berapa jumlah siswa yang memperoleh data dengan nilai kurang dari 44,5. Ya, itu untuk kelas pertama. Kelas kedua, berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai matematika kurang dari 54,5. Bagaimana yang lebih dari? Jadi yang lebih dari ini sandingkan dengan tepi batas bawah, ya. Berapa jumlah siswa yang nilainya lebih dari 34,5? Untuk kelas ke-6, berapa jumlah siswa yang nilai matematikanya lebih dari 84,5? Nah, itu bisa kita gunakan frekuensi kumulatif. Itu salah satu fungsi dari frekuensi kumulatif. Selain itu, fungsi frekuensi kumulatif ini juga akan terbantu ketika kita menghitung median. Deskuartil, desil, persentil ya. Sangat membantu. Baiklah, langsung saja kita hitung. Coba perhatikan kembali data ini. Oke, kita lihat berapa sih siswa yang nilainya kurang dari 44,5. Nah, kita lihat nih, ada 38, ada 44, ada 40, 42, 36, dan 40. Ternyata datanya sama dengan frekuensi kelas pertama, yaitu sebanyak 6. Sama ya, sama dengan frekuensi paling atas. Sekarang kita hitung kelas berikutnya. Berapa jumlah siswa yang nilainya kurang dari 54,5 gitu. Otomatis nilai yang dari nilai terkecil berakhir di 54,5. Jadi yang di data pertama tadi itu kita tinggal cari untuk yang selanjutnya, yaitu di atas 45. Kita cari nih. Nih. Lalu sampai 54,5 ya. Setelah itu ini 2, 3, 4. Oke, habis. Jadi bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 10 banyaknya. Coba kita lihat di sini ya. 10 itu ternyata bisa kita peroleh dari 6 yang sudah kita hitung di awal ya. Lalu kita tambahkan dengan data selanjutnya yang lebih dari 44,5. Ternyata tidak ada 4. 4 itu ternyata adalah frekuensi kelas kedua. Berarti kita langsung bisa menentukan, yaitu hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana untuk kelas selanjutnya? Ya, dengan mudah kita bisa menentukan bahwa untuk frekuensi kumulatif kurang dari kelas ketiga itu adalah jumlah frekuensi kelas ke-1, kelas kedua ditambah dengan kelas ke-3, atau tadi 10 ditambah 6 ya. Jadi karena rumusnya sama, kita bisa langsung tarik. Oke. Dan tadi bahwa jumlah frekuensi terakhir itu harus sama dengan jumlah observasi. Sama ya. Maka ini benar.
Jadi, kalau ditanya berapa jumlah mahasiswa yang nilainya kurang dari 94,5, ya semua anak ya. Jadi, semua siswa nilainya kurang dari 94,5. Oke. Selanjutnya adalah lebih dari. Lebih dari kebalikan dari kurang dari. Ya, sebenarnya dengan mudah kita bisa menentukan ya, tapi untuk lebih jelasnya akan Ibu sampaikan. Tadi sandingannya adalah tepi batas bawah, berapa jumlah anak yang nilainya lebih dari 34,5. Ya, kalau kita perhatikan semua data ini nilainya lebih dari 34,5 ya kan? Karena semua ini adalah frekuensinya, ya sudah berarti jumlahnya adalah 40 ya, sebanyak jumlah frekuensi observasi. Sekarang yang lebih dari 44,5. Logikanya yang nilainya di bawah 45 ya, itu kan tidak bisa ikut ya. Tadi kita sudah hitung bahwa yang nilainya kurang dari 54 itu ada 45, 50, 51 dan berapa tadi? 44 ya gitu ya. Jadi ada 4. Maka 40 ini kurangkan dari 4 data itu. Ya, sama dengan 40 ini, jadi jumlah awal seluruhnya dikurangkan dengan data ini, data kelas kedua, 36. Lalu bagaimana untuk kelas-kelas berikutnya? Sama. Kelas ketiga itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, kurangkan dengan frekuensi kelas tersebut. Jadi 36 dikurang 6, 30. 30 kurangkan 10. 20 kurangkan 6. 14 kurangkan 8. 6. 40 dikurang 6 ya harusnya. Maaf, ini keliru ya. Jadi maaf, Ibu hapuskan dulu sedikit kekeliruan. Jadi di sini tadi betul ya, semua anak itu nilainya lebih dari 34,5. Untuk kelas kedua, yang lebih dari 44,5 itu berarti nilai yang dari 35 sampai 44 itu tidak ikut, maka dikurangkan dengan frekuensi kelas pertama. Dan untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga itu adalah 34 dikurangkan 4. Oke, begitu seterusnya. 34 dikurangkan 6. 24 kurangkan 10. 14 kurangkan 6. 8. Dan memang betul ya, anak yang nilainya lebih dari 84,5 itu adalah sebanyak 8 orang. Ya, bisa dilihat di sini 8 sama dengan jumlah kelas tertinggi, 40 sama dengan jumlah observasi. Kebalikannya, kurang dari itu sama dengan baris pertama, frekuensi baris pertama, dan kelas terakhir jumlahnya sama dengan frekuensi observasi. Oke. Atau cara lain ya kebalikannya. Tadi kalau ini kita kumulatif atau tambahkan ke bawah ya, dan ini kita kurangkan ke bawah. Kita balik bisa nih. Yang ini kita kurangkan dari bawah ke atas, yang ini kita jumlahkan dari bawah ke atas. 8 ditambah 6, 14 tambah 10, 24 tambah 6, begitu seterusnya. Yang ini 40 dikurang 8, 32 dikurang 6, begitu seterusnya ya. Jadi ini ciri-ciri jika ini valid ya. 6 sama 40 sama 8 sama. Oke. Selanjutnya, setelah frekuensi kumulatif ada frekuensi relatif. Ya, ini sebenarnya sama dengan frekuensi kumulatif, hanya saja kita nyatakan dalam persen. Ya, dalam persen. Apa rumus persen ya? Apa rumus persen? Jadi yang diketahui ini kita bagi dengan jumlah frekuensinya, kita kalikan dengan 100%. Oke, nah itu kalau
perhitungan secara manual ya. Dengan Excel sangat mudah, kita akan terbantu. Kita tuliskan dulu rumusnya ya. Jadi frekuensi kelas ke I dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan 100%. Oke. Nyatakan di sini menggunakan tanda sama dengan. Untuk kurang dari kelas pertama, klik 6, dibagi dengan jumlah frekuensi, kali dalam hal ini, yaitu bintang, di Excel diganti dengan bintang, 100%. Enter. Ternyata diperoleh bahwa jika frekuensi kumulatifnya sebanyak 6, maka itu artinya sama dengan 15%. Karena sama rumusnya, ya, perlu diperhatikan karena sama posisi P11 itu tidak berubah ya. Jadi harus 14. Maka apa yang harus kita lakukan? Memberi tanda dolar agar tidak berubah. Nah, karena rumus ke samping juga sama, ya udah langsung aja tarik. Oke. Jadi sini terlihat bahwa frekuensi relatif itu hanya dinyatakan dengan persentase dari frekuensi kumulatif yang sudah kita cari ya. Oke, sekilas itu mengenai tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan hitung mengenai ukuran tendensi atau ukuran dari letak ya, seperti rata hitung, media, modus, dan sebagainya. Untuk yang pertama, kita cari dahulu yaitu nilai rata-rata. Apa sih yang dimaksud dengan rata-rata gitu ya? Jadi misalkan ini rata-rata nilai di sini ya belum kita cari. Misalkan saja rata-rata nilai matematika ini adalah misalkan 60 ya, misal. Apakah selama anak mengikuti nilai matematika itu yang mendapatkan nilainya yang diperoleh itu 60 gitu ya. Jadi rata-rata itu berarti bahwa nilai ujian matematikanya itu yaitu 60 ya. Mungkin memang dari ke 40 anak itu ada yang tidak memperoleh nilai 60 ya, tapi mungkin kebanyakan dari mereka itu memperoleh angka 60. Ini misal ya, misal contohnya gitu ya. Nah, dalam statistik itu sering juga bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Itu yang disebut dengan rata-rata ya. Jadi rata-rata hitung ini rumusnya sudah dipresentasikan dari kelompok mahasiswa sebelumnya, yaitu ini kita khusus membahas mengenai data kelompok ya, bukan data tunggal. Nah, di sini dituliskan bahwa min itu disimbolkan dengan X bar adalah sama dengan sigma dari XI dikali FI per sigma FI, di mana XI itu adalah nilai tengah data ya, FI itu adalah frekuensi kelas. Oke. Sigma adalah jumlah. Nah, di sini kita tinggal pindahkan saja ya. Oke. Frekuensinya juga. Frekuensinya sama. Nah, XI itu adalah data tengah dari batas bawah dan batas atas ya. Jadi bisa kita cari yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Ya, jadi kita tambahkan dahulu, maka kita harus memberi tanda kurung, baru kita bagi 2. Dan rumus setiap kelas sama, langsung ditarik saja. Selanjutnya kita mencari XI dikali FI ya. XI bintang FI ya, F frekuensi per kelas. Enter. Rumusnya sama, tinggal kita tarik.
Nah, karena yang kita butuhkan adalah sigma, maka kita harus menentukan jumlah. Jumlah di Excel itu adalah sama dengan sum, ya. Summation blok 40, ya. Dan ini juga sebenarnya juga bisa langsung ditarik ya jumlahnya. Nah, ini bisa dihilangkan. Nih. Jadi diperoleh bahwa sigma XIFI-nya 2680 dan frekuensinya 40. Jadi di sini bisa kita hitung ya. Sama dengan klik hasil jumlah perkalian XI kali FI dibagi dengan jumlah frekuensi. Ternyata diperoleh rata-ratanya adalah 67 ya. Nah, 67. Oke. Sementara kalau kita ingin menggunakan data tunggal ya, datanya ini masih data mentah. Cara menggunakan rumus Excel yaitu adalah sama dengan average, klik 2 kali. Nah, ini kalian blok, itu kalau data tunggal. Nah, ternyata diperoleh hasilnya 65,9. Ini memang berbeda ya, karena kita menjadikan ini ke dalam data berkelompok. Diperoleh hasilnya seperti ini. Tapi kalau data tunggal kan kita hanya menjumlahkan 78 ditambah 82 ditambah 56 ya sampai ditambah 51 berapa jumlahnya, lalu kita bagikan dengan jumlah data. Misalkan kita cari ya jumlahnya, jumlah nilai itu berapa, sama dengan sum nih ya, tambahkan ada 3 lagi ya, sum kita tambahkan maaf bisa langsung ya sebenarnya, sama dengan sum 2634 ya. Maka rata-rata tunggal ya, rata-rata data tunggal sama dengan harusnya ini ya, ini dibagi 40 gitu, 65,9 atau 66 ya. Kalau average langsung ternyata hasilnya sama kan dengan ini, 65,9. Nah, itu kalau kita gunakan data tunggal ya, karena ini kita menggunakan data kelompok, kurang lebih rata-ratanya adalah 67 ya. Oke. Nah, dengan mudah kita bisa mencari bahwa rata-ratanya adalah 67. Selanjutnya kita cari median ya. Jadi rumus median itu adalah tepi batas bawah ditambah setengah dari jumlah data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan interval. Nah, median secara teori sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya ya. Oke. Baiklah, ini yang diketahui adalah tepi batas bawah. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak kelas median ya. Letak kelas median. Nah, bagaimana kita mengetahui letak kelas median itu? Caranya adalah lihat dulu median itu kan nilai tengah ya. Jadi
40, tengah-tengahnya itu 20 atau 21, atau di sini sudah dituliskan setengah dari N ya. Jadi data ke-20. Bagaimana cara kita mengetahui data ke-20? Itu terbantu di frekuensi kumulatif. Ya. Carilah di sini di manakah 20 berada. Kalau kita di kelas ketiga, tuh kelas ketiga baru sampai 16, data ke-16. Sedangkan kelas keempat itu dimulai dari data ke-17 sampai data ke-26. Itu maksud dari kumulatif juga seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui data ke berapa gitu ya. Nah, ternyata data ke-20 itu ada di kelas nomor 4 ya. Maka letak kelas median itu ada di kelas nomor 4 ya. Kelas keempat. Maka perhatikan kelas keempat ini. Oke. Nah, kelas keempat ini itu batas bawahnya adalah 65 ya. Maka bisa kita cari tepi batas bawahnya yaitu 64,5. Selanjutnya jumlah data itu sama dengan jumlah frekuensi. Nah, di sini setengah kali N karena tengah-tengah ya, setengah dari 40 bintang 40. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Jadi F kapital ini itu adalah simbol untuk frekuensi kumulatif kelas median sebelum kelas median. Ya, perhatikan kelas median kelas keempat, maka frekuensi kumulatif yang dilihat adalah frekuensi kumulatif kelas ketiga. Ya, yaitu 16. Selanjutnya, frekuensi kelas median, berarti frekuensi kelas keempat, 10. Dan interval di kelas tersebut dari 65 sampai 74 adalah 10. Oke. Nah, dengan mudah kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ini ke dalam formula median. Sama dengan tepi bawah 64,5 ya, ditambah dengan setengah N-nya 20, ini buka kurung terlebih dahulu, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu kita bagi dengan frekuensi kelas median, dan kita kalikan dengan interval. Nah, ternyata kita peroleh bahwa median data kelompok dari tabel ini adalah 68,5. Apakah nilai 68,5 itu ada di kelas nomor 4? Ternyata iya ada. Maka betul bahwa median kita bernilai 68,5. Itu kalau data kelompok. Sedangkan kalau data tunggal ini kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data terkecil hingga terbesar. Setelah itu kita carilah batas tengah-tengah dari data tersebut ya. Itu bisa kalian coba sendiri. Sebenarnya tabel distribusi frekuensi ini juga sudah diurutkan ya dari data terkecil sampai data terbesar. Oke. Selanjutnya modus. Ya. Modus di sini itu adalah data yang paling sering muncul ya. Yang paling sering muncul. Maka kita cari dulu letak kelas modusnya. Oke. Letak kelas modusnya kita cari di kelas keberapa. Dengan mudah kita bisa melihat di kolom frekuensi ini bahwa frekuensi yang terbesar itu berada di kelas nomor 4 juga ya. Sama dengan kelas median. Ya, yang tertinggi. Jadi modus bisa dilihat dari jumlah frekuensi nilai tertinggi. Tapi bagaimana jika memiliki modus yang
frekuensinya sama gitu ya, modusnya lebih dari satu. Itu bisa kalian pilih salah satu. Oke. Kita akan cari sesuai dengan rumusnya bahwa modus itu adalah tepi batas bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. TB tepi batas bawah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, terdekat sebelumnya. Sedangkan D2 itu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas terdekat setelahnya, ya. Nah, jadi di sini kelas terdekat sebelumnya itu adalah kelas nomor 3 dan kelas setelahnya itu adalah kelas nomor 5. Oke, kita masukkan tepi batas bawah kelas keempat yaitu 64,5. D1-nya yaitu 10 ya. Oh, ini berarti keliru ya. Bentar, keliru ini. Yang ini dilihat ya. Oke. Jadi sebelum kelas median frekuensinya 6 dan setelah kelas modus maksudnya. Kelas modusnya 10. Frekuensi sebelum kelas modus 6 dan frekuensi kelas setelah kelas modus itu adalah 6 juga. Jadi 10 dikurang sebelumnya. Yang ini juga 10 dikurang setelahnya. Oke, dan I itu sama yaitu 10 ya. Oke, langsung saja kita cari di sini menggunakan formula TB 64,5 ditambah, ini kita buka kurung dulu ya, D1-nya 4 per buka kurung lagi, harus dijumlahkan terlebih dahulu, maka ini sama seperti perhitungan biasa ya, tutup kurung sekali lagi baru dikali dengan 10. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 69,5. Apakah 69,5 itu terdapat di kelas nomor 4? Ya, betul ya. Tapi nyatanya kan data itu tidak ada yang bernilai 69,5 ya di data tunggal ini. Tapi karena ini sudah data berkelompok, ini juga bisa kita bulatkan menjadi 67 ya. Oke, ini pembuktian dari data kelompok. Selanjutnya, mencari kuartil. Kuartil ini adalah pengembangan dari median ya sebenarnya. Jadi kita bisa mencari nilai tengah melalui kuartil, desil, dan persentil dengan sebaran datanya yang sudah tidak lagi dibagi menjadi 2, tapi kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Dan terdapat 3 kuartil, 9 desil, serta 99 persentil ya, untuk membagi sebanyak 4 bagian, 10 bagian, dan 100 bagian tersebut. Rumusnya ini hampir sama dengan median, hanya saja pembagiannya ya, 4, 10, 100, dan I, untuk pembilangnya I, dan I itu adalah kuartil keberapa gitu ya. Kalau kuartil pertama, maka I-nya kita ganti 1 gitu. Oke, sebelumnya sama, kita harus menentukan letak kelas kuartil. Letak kelas kuartil. Nah, kalau dia kuartil pertama, maka cara membacanya adalah 1/4 dikali dengan jumlah data ya, 1/4 kalikan dengan jumlah data berarti 10. Maka 10 ini data ke-10 maksudnya. Kita lihat nih, data ke-10 berada di mana? Ternyata ada di kelas nomor 2 ya. Jadi kelas pertama itu dimulai dari data pertama sampai data ke-6.
kelas kedua data ke-7 sampai data ke-10. Jadi karena ini 10 berarti letak kelas kuartil itu ada di kelas kedua. Oke. Lalu letak kelas kuartil kedua itu kelas keberapa? Ya, caranya sama seperti tadi, maka I-nya kita ganti 2, dibagi dengan 4, lalu dikali dengan jumlah data. Ternyata terdapat di data ke-20. Kita cek di sini, data ke-20 itu ada di kelas nomor 4 ya. Kelas keempat. Selanjutnya, kelas kuartil ketiga itu ada di kelas keberapa? Caranya adalah 3 dibagi 4 kali dengan jumlah data. 30. Kita lihat bahwa data ke-30 itu ada di kelas nomor nomor 5. Karena kelas nomor 5 ini mulai dari data ke-27 sampai data ke-32. Jadi data ke-30 ada di kelas nomor 5. Oke. Jadi bisa kita cari di sini ya. Untuk yang diperlukan tepi batas bawah, lalu jumlah data I/4-nya ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F, frekuensi kelas kuartil, dan I, interval. Oke, langsung aja kita cari di sini. Untuk kuartil pertama adalah tepi batas bawah kelas kedua, 44,5 ya. Jadi ini akan lebih mudah, Ibu hilangkan saja ya. Ya, sama dengan tepi batas bawah kelas kedua ditambah buka kurung 1/4N, jadi 1/4 dikali dengan jumlah data tutup kurung dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua, berarti kelas pertama yaitu 6. Ditutup kurung lagi ya. Jadi ini 2 kali buka kurung dibagi dengan frekuensi kelas kuartil pertama dikali dengan 10 atau intervalnya di F14, enter. 54,5. Jadi nilai kuartil pertama itu adalah 54,5 ya. Ini berada di rentang ini. Selanjutnya kuartil kedua sama dengan ya kelas keempat 64,5 ditambah buka kurung 2/4 bintang 40 tutup kurung dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat dibagi dengan frekuensi kelas kuartil kedua dikali dengan 10 ya, F14 tadi. Enter. 68,5. Nah, ini hasilnya sama dengan median. Sama dengan untuk kuartil ketiga sama dengan kelas kelima 74,5 tapi batas bawahnya. Lalu 3/4 bintang jumlah data dikurang frekuensi sebelum kelas kelima yaitu 26 frekuensi kumulatifnya ya, tutup kurung per frekuensi kelas kelima dikali dengan interval. Diperoleh hasilnya 81,17
dan itu berada di rentang kelas kelima ya. Oke. Selanjutnya juga di sini ada desil ya. Ada desil, ada persentil, itu sebenarnya sama ya, sama seperti kuartil, desil, dan persentil. Nanti bisa kalian cari satu persatu ya. Di sini kita contohkan saja. Misal ingin mencari desil ke nilai desil ke-6 ya. Maka cara pertama kalian cari dulu letak kelas. Letak kelas desil ke-6. Desil 6 itu adalah kelas keberapa itu. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya. Jadi sama dengan 6 yang ditanyakan karena desil itu adalah dibagi 10 kalikan dengan jumlah data. Ternyata adalah data ke-24. Kalian cari di frekuensi kumulatif. Data ke-24. Nah, ternyata ada di kelas nomor 4. Kenapa? Karena data kelas nomor 4 ini dari 17 sampai 26. 24 berarti ada di situ ya. Jadi kelas keempat ya, kelas keempat. Oke. Selanjutnya kita cari aja D6. D6 itu adalah rumusnya TB, tepi batas kelas ke-6, 64,5 ditambah I itu diganti 6 per 10 bintang tadi, bintang jumlah data atau kali dengan jumlah data, kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas keempat, lalu bagi frekuensi kelas keempat itu, dan dikalikan dengan ini ya, interval. Oh, ini yang error. Iya. Oke, kita lihat kembali. Q8 TB ditambah, oh ini tutupnya sekali lagi ya. Jadi untuk di Excel itu cara melihat apakah tutup kurung kita sudah berhenti itu sampai berwarna hitam. Oke, enter. Ternyata diperoleh nilai desil ke-6 adalah 72,5. Selanjutnya persentil. Misalkan mau dilihat persentil ke-80 ya. Maka cari dulu letak kelas persentil ke-80 itu kelas keberapa. Caranya sama, cari dulu 80 per 100 ya, karena persentil per 100 kali dengan jumlah data. Oke, enter. 32. Lihat di frekuensi kumulatif 32 terletak di mana? Ternyata di baris nomor 5. Ya, jadi persentil letaknya di kelas nomor 5. P80 cari di sini. Tepi batas bawah kelas kelima 74,5 ditambah buka kurung 80 per 100 bintang jumlah data. Oh, bentar ya. Ada kekeliruan nih. Ini bintang ya. Jumlah data. Lalu tutup kurung kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 80. Tutup kurung sampai warna hitam per frekuensi kelas kelima bintang F14.
ternyata 84,5. Bisa kalian cari persentil yang lainnya, yaitu 1 sampai 99 ya. Bisa dicari, nanti bisa dicoba-coba beberapa persentil juga boleh. Nah, itulah ukuran letak ya, ukuran letak dan ukuran pemusatan yang bisa kita cari menggunakan Excel. Selanjutnya ada ukuran penyebaran, ada variance dan standar deviasi dan deviasi rata-rata. Karena ini untuk data kelompok, maka kita kalikan dengan FI ya. Dan beda populasi dengan sampel itu ada di penyebutnya. Kalau populasi itu per jumlah data, kalau sampel per jumlah data dikurang 1. Oke, kita coba untuk mencari variance dan standar deviasi dan deviasi rata-rata. Perhatikan formulanya, ini dibutuhkan FI kali XI min X bar ya, dikuadratkan. Nah, di sini lebih mudah kita buat tabel penolong saja. Jadi kita tambahkan di sini ya. Ada XI dan ada XI dikurang X bar. Lalu XI kurang X bar pangkat 2. Lalu ada FI dikali XI kurang X bar pangkat 2. Nah, ini satu dulu. Lalu FI kali XI kurang X bar pangkat 2. Oke. Ya, ini kita butuhkan tabelnya agar mudah dalam membantu perhitungan. XI tadi adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Oke. XI dikurang X bar, kita gunakan XI-nya ada X bar-nya 67 ya. Jadi sama dengan 39,5 dikurang X bar-nya 67. Karena X bar-nya sama, maka ketika ditarik tidak bergerak, letakkan S dolar. Tarik. Lalu ini dikuadratkan, X bar-nya dikuadratkan pangkat 2 menggunakan tanda kutip 2 ya. Tarik. Oke. Lalu yang ini FI frekuensi masing-masing kelas kalikan dengan XI X bar. Tarik. Yang ini FI kalikan dengan yang sudah dipangkatkan 2. Tarik. Dan kita cari jumlah ya, karena yang dibutuhkan adalah sigma FI kali XI min X bar kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan sama dengan sum Oke. Nah, untuk ini memang hasilnya 0 ya. Jadi ini harus kita absolutkan. Nih. Ada nilai absolut ya. Ini harusnya nilai absolut nih. Nilai absolut kekeliruan kurang tanda absolut. Jadi yang negatif dipositifkan. Kalau di Excel itu absolut ABS buka kurung ya. Nah, nih. Alhamdulillah. Oke. Nih. Oke, selanjutnya bisa kita cari variance dan standar deviasi ya. Untuk variance sama dengan jumlah hasil kali FI kali
XI min X bar kuadrat itu dibagi dengan jumlah data. Nih, variansnya 278,75 ya, itu kalau nilai populasi. Lalu untuk standar deviasinya ini diakarkan, maka SQRT ya, itu akar kuadrat. Nih, square root akar kuadrat dari varians 16,6958. Ini untuk kalau ini adalah populasi. Tapi kalau misalkan menggunakan yang sampel, maka variansnya ini adalah dibagi dengan 40 dikurangkan 1 terlebih dahulu. Nih. Dan untuk standar deviasinya langsung saja SQRT dari nilai varians. Dan untuk yang deviasi rata-rata itu juga sama ya. Jadi kalau dia sampel itu N dikurang 1. Ya, misalkan ini adalah populasi, DR sama dengan akar SQRT dari hasil sigma ini dibagi dengan sama dengan SQRT per 40 nih 3,741. Ini untuk deviasi rata. Oke. Ini saja yang Ibu sampaikan ya mengenai bantuan Excel dalam perhitungan statistik. Semoga dapat dipahami. Untuk latihan lebih lanjut bisa dilihat di Google Class. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.